nama Tuhan kita bisa berkumpul bersama dan melakukan ibadah bersama. Tapi sebelum kita melakukan ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saatnya kita masuk dan mendengarkan firman Tuhan. Hatiku merindukanmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau dan Rajaku, ku sembah Kau aku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku,
Ya, selamat pagi semua. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memperhimpunkan kami lagi pada saat ini melalui ibadah virtual. Saat ini kami boleh ingin membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, kiranya apa yang akan kami dengarkan dapat kami aplikasikan dan dapat kami menjadi berkat di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah karena kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Halo semua, Shalom. Mi sangat senang, sangat bersyukur kita boleh berjumpa kembali melalui ibadah virtual pada saat ini. Dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Kita selalu berada dalam kondisi yang semangat, ya. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal ke-23 ayatnya yang ke-18. Miss akan bacakan bagi kita semua. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Miss ulang lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan ini Miss ambil satu tema, masa depan pemuda yang berakar dalam Kristus. Masa depan pemuda yang berakar dalam Kristus. Ya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa ada 3 hal dalam hidup ini yang tidak bisa kembali. Ada 3 hal yang tidak bisa kembali dalam hidup ini. Yang pertama itu waktu. Waktu, kenangan, dan kesempatan. Kemudian ada 3 hal juga yang tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Jadi ini tidak akan dapat hilang ya dalam kehidupan kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan semangat. Anak-anakku yang kekasih, setiap manusia terutama kita sebagai pemuda Kristen, ya, Miss juga masih masuk dalam pemuda Kristen. Pastikanlah kita memiliki ketiga hal yang disebutkan tadi. Ya. Memiliki yang namanya pengharapan, memiliki yang namanya ketulusan, memiliki yang namanya semangat. Ya. Namun saat sekarang ini kita tidak bisa pungkiri, banyak pemuda Kristen justru menjalani atau menghadapi kehidupannya dengan cara yang apatis. Apatis berarti dia tidak memiliki yang namanya pengharapan. Ya. Pesimis, tidak percaya diri, ya, tidak memiliki ketulusan, bahkan tidak memiliki semangat hidup. Sehingga pola pikir dari pemuda tersebut pun jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Jadi dari dia tidak memiliki yang namanya pengharapan, tidak memiliki ketulusan, tidak memiliki semangat, sehingga berpengaruh ke pola pikirnya. Padahal setiap pemuda Kristen ini dipanggil untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah generasinya. Tetapi sangat disayangkan ya, sangat kita sayangkan banyak pemuda Kristen yang justru tidak menyadari panggilannya. Saya ini saksi loh, tidak menyadari. Saya ini anak Tuhan loh. Ya, satu saja hal kecil yang baik saya lakukan, cukuplah dulu kita belajar di dalam keluarga. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang takut akan firman Tuhan, cobalah dulu di tengah-tengah keluargamu. Ya, contoh satu, Miss kasih contoh. Setiap hari prioritaskanlah 1 atau 2 jam, ya, setengah jam mungkin. Kamu duduk bersekutu, panggil orang tua, panggil saudara-saudaramu, ya. Di situ kalian berdoa, melakukan ibadah kecil,
ibadah singkat, sambil disertai selesai ibadah kamu sharing-sharing, bercerita keluh kesah, bagi suka duka bersama dengan keluarga. Jangan hanya diam di dalam kamar, main HP, ya, tugas pun tidak selesai, ya, bermalas-malasan saja, ya. Cobalah dari situ kamu membentuk yang namanya panggilan Tuhan akan dirimu, belajar menjadi saksi di tengah-tengah keluargamu. Nah, kalau kamu sudah sanggup, yakin dan percaya kamu juga pasti akan sanggup berada di lingkungan yang lebih luas lagi, ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah generasimu. Dari situ kita belajar, ya. Jangan pernah kalian membuang-buang waktu, karena ingat, waktu itu tidak bisa kembali, ya. Kesempatan dengan duduk bercengkrama dengan orang tua itu tidak akan ada selamanya, ya. Kenangan. Nah, di situ semua. Jadi ingat, ada hal yang di dunia ini tidak bisa kembali. Ya. Makanya rugilah pemuda Kristen yang memiliki sikap atau memiliki apa tadi? Menjalani kehidupannya dengan cara yang apatis, tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki ketulusan, tidak memiliki semangat. Ya. Kenapa dia ingin menjadi atau memenuhi panggilannya di tengah-tengah keluarga? Karena dia percaya pengharapannya akan Tuhan. Kenapa dia pemudanya ini senang untuk menyadarkan atau memberitahukan ke temannya, jangan lakukan itu tidak senang, itu tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Diberitahukan dengan rasa ketulusan. Kita tulus memberitahukan ke temannya kita apa yang baik, apa yang tidak baik. Jadi jangan pernah kalian merasa menegur temanmu itu, ya, ataupun kita sebagai orang yang ditegur, kita merasa temanku ini terlalu banyak urusan dan lain sebagainya. Jangan pernah, ya. Harus berpikiran, oh terima kasih, harus bersyukur ada teman saya yang memberitahukan ini baik loh, ini tidak loh, ya. Jangan cuma maunya dipuji saja, tidak mau dikasih tahu saran, ya. Kembali lagi ke keluarga. Kalau anak seorang pemuda ini misalkan senang diberitahukan atau dididik oleh seorang orang tuanya, diberitahukan jangan seperti ini nak, jangan seperti ini, ya, kemungkinan besar pada saat dia di tengah-tengah generasinya itu pasti bisa menerima saran dari teman-temannya yang lain. Bagaimana caranya kamu bisa menerima saran? Kamu harus memiliki 3 tadi, pengharapan, ketulusan, semangat. Pengharapan kalau saya mendengar ini dan itu baik, pasti Tuhan akan memberikan juga apa yang baik buat saya. Ya, itu. Makanya pada saat mereka atau ada pemuda yang tidak melakukan panggilannya, dari situlah muncul terkadang kita lihat, ya, justru pemuda itulah yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan ini, ya, menjadi penyebab di tengah-tengah keluarga mungkin, di tengah-tengah lingkungan kamu berteman mungkin, ya, bersosialisasi dengan orang lain, berinteraksi. Kamulah menjadi penyebab, bukan menjadi menjadi sumber masalahmu. Masalahnya itu kamu, ya. Yang ditekankan di sini bahwa kita mengikuti panggilan Tuhan itu untuk memberikan solusi. Kitalah menjadi solusi, kitalah menjadi pemecah masalah tersebut, ya. Kita yang memberi kedamaian dalam orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Pada saat orang lagi di tengah-tengah kekhawatiran, misalkan kamu melihat temanmu dalam duka cita, mungkin kamu datang sebagai penyemangat di situ. Kamu memberikan mengingatkan dalam hidup ini ada 3 hal loh. Ada pengharapan, ada ketulusan, dan semangat hidup. Kalau kamu menghadapi situasi yang dimana kamu merasa di bawah sekali, merasa down sekali, cobalah kamu hitung-hitung berkat Tuhan dalam hidupmu.
Cobalah kamu hitung-hitung lagi hal-hal yang menurut kamu memang Tuhan mau kamu itu menjadi kuat. Ya, seperti itu kita datang sebagai sahabat yang sejati di tengah-tengah duka cita yang dialami temannya kita. Kalau memang kita ini ingin memenuhi panggilan Tuhan, jangan kita melihat teman kita susah, siapa suruh kok kemarin cubit saya dapat mukokarma dan lain sebagainya. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, ingat hukum dalam firman Tuhan apa? Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Jangan kita lihat mungkin orang yang menyakiti kita ini mendapatkan duka cita, justru kita ketawa. Ya jangan. Nah, itu sama saja kamu menjadi sumber masalah dalam kehidupan mereka. Ya, menjadi penyebabnya, bukannya mengurangi duka citanya. Ya, malah menambah, kan kasihan. Ya. Nah, jadi anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, sehingga tadinya ini kita diharapkan untuk menjadi seorang pemuda yang memberikan solusi, ya. Tetapi kebanyakan yang menjadi pemuda ini justru menjadi penyebab masalah itu sendiri. Nah, sehingga banyak pemuda yang terlibat dalam praktek-praktek yang melanggar norma-norma, bahkan melanggar kehendak atau perintah Allah dalam firman Tuhan. Banyaklah yang ikut tawuran, banyaklah yang senangnya ngumpul-ngumpul tok, membuang-buang waktunya, ya, yang tidak bermanfaat dilakukan. Berjudilah, makai-makai bahan-bahan terlarang lah, obat-obatan terlarang, ya. Padahal dia tidak menyadari panggilannya sebagai seorang pemuda Kristen. Nah, tapi harapannya Miss, anak-anaknya Miss semua ini tidak seperti itu ya, tidak mengalami yang namanya menjalani kehidupanmu itu dengan cara yang apatis, bahaya, Miss tekankan lagi. Jadi kalau ada seorang pemuda yang kita lihat, kita dapatkan dia berada dalam melanggar perintah Tuhan, berarti ada yang salah. Itu menunjukkan suatu kondisi rohaninya yang dangkal, sehingga disebut dia tidak berakar dalam Kristus. Nah, bagi anak-anakku yang kekasih, anak-anakku sekalian yang mengikuti ibadah virtual pada saat ini dari rumah, sebagai pemuda-pemudi Kristen, marilah kita sambut masa depan ini dengan penuh pengharapan, penuh ketulusan, dan penuh semangat hidup. Karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan rancangan-rancangan yang terbaik bagi masa depanmu, bagi masa depan kita semua. Ya, anak-anakku yang kekasih dalam Kristus, kita bisa membaca ini loh dalam kitab Yeremia. Silakan kita bersama-sama membuka perjanjian lama lagi. Kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-29. Ayatnya ke-11. Miss akan bacakan lagi ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, terpuji firman Tuhan ya, senang sekali. Dari bacaan tersebut ada 5 cara yang bisa Miss bagikan bagi kita semua dalam kehidupan ini agar kita dapat melakukan untuk menyambut masa depan yang telah Tuhan rencanakan. Ini sangat penting, harap dicatat ya. Dicatat supaya tidak dilupa ya. Yang pertama, berpikir. Yang pertama itu kita dituntut sebagai pemuda Kristen yang harus berpikir. Maksudnya jangan melakukan sesuatu atau segala hal yang kamu ingin lakukan, jangan melakukan itu sebelum kamu berpikir pastinya. Dipikir dulu secara matang. Ya, baik tidak untuk saya. Ya, saya akan menjadi berkat tidak melalui tindakan ini ya kalau saya buat seperti ini.
Ya, kita harus berpikir dulu baik. Baik tidak untuk saya dan orang lain kalau saya melakukan hal ini. Ya. Itu cara yang pertama untuk menjadi atau menyambut masa depan yang telah Tuhan rencanakan. Yang kedua, bertindak. Nah, setelah kita pikir matang, oh iya, ini baik untuk saya, ini tidak baik untuk ini baik untuk teman saya dan ini baik untuk saya. Nah, silakan kamu lakukan itu. Contoh, ada tugas kelompok, ya. Meskipun ini dalam situasi daring, nggak masalah kamu chat temanmu, bisa tidak saat ini kita kerja kelompok bersama misalkan, atau kapan ada waktu kita lewat VC misalkan, kamu sharing tentang tugas, ya. Jangan kamu baku VC begitu, kamu cerita sana sini mungkin, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau tentang tugas, tentang pelajaran, tentang berbagi saran atau pendapat, itu diwajibkan. Itu sangat bagus sekali untuk membangun masa depan kamu dengan masa depan teman kamu juga, ya. Sama-sama membangun. Kita kan berteman itu untuk saling membangun, ya, bukan saling merendahkan. Tidak ada seperti itu. Untuk mengikuti panggilan Tuhan itu kita harus mampu memberikan semangat kepada orang yang ada di sekitarnya kita. Yang ketiga, kebiasaan. Maksudnya di sini kita akan terbiasa dengan berpikir lalu bertindak. Jadi dari berpikir tadi dan bertindak itu menjadikan kita sebagai satu kebiasaan dalam kehidupan ini. Ya, untuk menyambut masa depan yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Nah, poin keempat yaitu karakter. Ya, jadi dari berpikir kita bertindak menjadi kebiasaan, itu menjadi karakter. Nah, dari situ kita orang melihat karakter kita seperti apa, kita tahu sendiri dulu, ya, dari diri kita sendiri dulu. Oh, saya mengetahui sifat saya ini setelah mengikuti langkah-langkah yang disebutkan tadi, saya berpikir dulu, bertindak sehingga menjadi satu kebiasaan. Dari situ karakter saya akan muncul, terbentuk, ya. Kebanyakan karakter juga itu terbentuk memang dari yang namanya pengalaman yang kita lalui. Kita menjadi dewasa, kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat, itu pasti dampaknya ke karakternya kita, ya. Makanya sebelum bertindak, berpikirlah terlebih dahulu sehingga itu menjadi satu kebiasaan, lalu karaktermu akan terbentuk dari situ. Nah, yang terakhir cara untuk menyambut masa depanmu yang telah Tuhan rencanakan, yaitu nasib. Ini nasib yang terakhir. Jadi dari keempat yang disebutkan tadi, berpikir, bertindak, kebiasaan, karakter, itu muncul lagi satu yang namanya nasib. Nah, dari situlah nasib ini ibaratkan sebagai hasil lah dari kamu berpikir, bertindak menjadi sebuah kebiasaan dan membentuk satu karaktermu. Nah, dari situlah kamu sendiri yang menentukan masa depanmu seperti apa. Kamu mau menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga misalkan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang lain, tergantung dari kamu, ya. Nah, makanya kita pikir baik-baik dulu sebelum kita bertindak, ya. Jangan asal bertindak. Kalau ada teman, sini dong, ngumpul dong, sedangkan kamu tahu besok kamu mau ujian. Kalau kamu memang mengerti, kamu ada panggilan dalam dirimu tentang saya ini anak Tuhan loh, menjadi saksi. Alangkah lebih baiknya kamu memberitahukan ke temanmu tadi, besok kita ujian loh. Kalau kita saja hanya pinongkrong begitu, duduk main game dan lain sebagainya, tidak ada manfaatnya, ya. Mending kita kerja kelompok mungkin, ya. Nah, ataukah kita belajar masing-masing di rumah. Nah, seperti itu. Jadi itu yang akan menentukan nasibmu untuk besok. Lulus tidaknya kamu tergantung dari kamu. Mendapatkan nilai yang baik ya tergantung dari kamu, bukan dari teman-teman kamu, ya. Pandailah memilah, pandailah kita berpikir dengan baik sebelum bertindak, ya. Jadi itu 5 cara bagaimana kamu bisa menyambut apa yang telah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kamu. Nah, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri khotbah Miss hari ini, Miss memiliki satu ilustrasi lagi, ya. Mohon disimak dan dipahami.
Jadi jika sebuah telur itu dipecahkan oleh kekuatan dari luar, anggap nih ada telur nih satu, dipecahkan dari luar, maka kehidupan di dalam telur itu pasti akan berakhir kan? Ya. Tapi jika sebuah telur itu dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, tadi kan dari luar, sekarang dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Artinya dia menata sendiri kan? Seperti itulah. Begitupun dengan masa depanmu, ya, masa depannya kita. Untuk mencapai semuanya itu kita mulai dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya, orang mau bilang apa? Nah, kita ambil yang baiknya. Oke, terima kasih, saya bersyukur. Nah, kita berikan juga yang baik ke orang, ya. Jangan kita seperti yang Miss katakan lagi tadi, mentang-mentang kita mungkin pernah orang melakukan kesalahan, kita dikecewakan, kita disakiti, kita mau balas. Itu tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu rumusnya. Ya. Ya, jadi kita mulai dari dalam diri kita, bukan dari orang lain, karena hal-hal besar itu selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya. Nah, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga-bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air matamu, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Itu tergantung bagaimana caranya tadi. Kamu menjalani lagi kembali ke 5 poin yang tadi ya. Jadi jangan pernah menyerah nak. Dan marilah kita sebagai pemuda-pemudi menyambut masa depan ini, masa depannya kita dalam tangan Tuhan, meminta Tuhan menuntun menyertai kita dengan penuh pengharapan, dengan penuh ketulusan, dan penuh semangat hidup. Semoga hari ini dan esok penuh berkat. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini selalu menjadi kekuatan, selalu menjadi pengharapan, selalu menjadi ketulusan, bahkan menjadi semangat dalam kehidupan kami. Kami sandarkan kehidupan kami Tuhan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu sepanjang hari ini, esok dan seterusnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Di nama Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena kami masih memiliki waktu yang bebas untuk menaikkan puji-pujian kami, penyembahan dan pengagungan kami kepadamu. Dan tentunya juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kami. Firman-Mu memiliki kuasa untuk menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk SMA Kristen Pelita Kasih. Hamba-Mu percaya bahwa lewat sekolah ini akan lahir generasi-generasi yang tangguh, generasi yang cemerlang, generasi yang benar-benar takut akan Tuhan, militan di dalam Kristus,
selalu berani berkata buat dosa, berani berkata tidak buat dosa, dan selalu mempraktekkan kebenaran-kebenaran ilahi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa juga untuk pihak yayasan dan juga Memjen sebagai kepala sekolah. Hamba-Mu percaya bahwa hikmat ilahi nyata atas setiap mereka, sehingga pada saat mereka mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, semuanya yang terbaik buat sekolah ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk staf para guru. Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan juga akan membimbing mereka, menuntun mereka, dan memberi hikmat kepada mereka semua, sehingga mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan. Orang tua dari anak-anak didik kami juga Tuhan, Engkau kiranya memberkati. Apapun yang mereka usahakan dan kerjakan, Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan nantinya yang akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami percaya bahwa perlindungan, penyertaan Tuhan atas sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.